Sutihotu Bante, selamat pagi Bante. Bante, yang saya mau tanya Bante kan kemarin Bante kan ada bahas Satipatthana. Kemudian kan ada berbagai metode meditasi Bante. Yang ke yang kita tahu itu kan yang kita perlu itu sebenarnya kan apa namanya metode konsentrasi kita Bante. Kan ada yang anapanasati, kemudian ada yang bilang patana, kemudian ada yang bilang kasina warna, kemudian konsentrasi pada organ-organ tubuh dan perenungan organ-organ tubuh. Jadi sebenarnya apakah kita harus melalui semua tahapan itu Bante? Artinya satu persatu Bante. Misalnya konsentrasi anapanasati, kemudian baru ke yang lain ke perenungan terhadap organ tubuh, perenungan terhadap anicca, dukkha, anatta, ada lagi yang namanya kasina warna. Jadi apakah itu semua tahapan harus dilalui untuk mencapai kesucian Bante? Permasalahan yang mendasar itu justru adalah sejauh apa seseorang itu sudah betul-betul mengerti secara benar tentang maksud tujuan serta cara dalam bermeditasi. Sebagaimana yang kemarin disampaikan, maksud tujuannya adalah kepadaman penderitaan. Dan caranya adalah apapun caranya, apapun tekniknya, jika itu adalah upaya secara real, secara reasonable, secara logiknya, pengotor-pengotor batin itu bisa enyah, bisa tersingkirkan dari batin. Seluruh cara itu baik-baik saja. Dan apa yang penanya sampaikan, sesungguhnya ya masih ada komplikasi dalam diri tentang pemahaman bermeditasi. Seperti anapanasati, ya digunakan istilah konsentrasi dulu di awal. Konsentrasi anapanasati atau organ tubuh atau anicca, dukkha, anatta atau ya patthana misalnya, menunjukkan ya masih ada komplikasi dalam pemahaman bermeditasi. Konsentrasi pada nafas bukan hanya konsentrasi, tetapi lebih dari itu adalah nilai luhur yang diterapkan di dalamnya. Baik itu tentang keberadaan nafas sebagai pembentuk tubuh, dalam ciri sebagai yang tidak bersih, yang kotor, baik nafasnya maupun tubuhnya. Orang bernafas itu kira-kira ketika menghirup nafas, angin yang dihirup dan angin yang dihembuskan, kira-kira itu angin yang sama tidak? Berbeda, tidak sama. Tidak samanya bagaimana?
angin yang siap untuk dihirup dalam pemahaman orang secara umum itu adalah angin yang masih netral dan cenderung positif, yaitu menyegarkan. Dan tidak ada, ya terkecuali kalau terpolusi oleh bau tertentu. Misalnya bau ternak atau bau apa begitu ya. Tapi begitu angin itu sudah terhirup, masuk ke dalam tubuh, keluar dari tubuh, kira-kira itu nafas menjadi angin yang tetap menyenangkan bagi orang lain? Tidak. Karena apa? Karena telah berkontaminasi dengan tubuh. Nafas yang keluar dari dalam tubuh tampak sebagai sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan. Waktu masuk terasa segar, terasa bersih. Begitu keluar, tampak sebagai sesuatu yang kotor. Mengapa? Oleh karena angin itu setelah dihirup bersinggungan dengan sesuatu yang kotor, yaitu tubuh ini. Mengerti tubuh sebagai yang kotor, sedemikian rupa, ini kenyataan atau tidak kenyataan? Kenyataan. Kenyataan. Nyata tubuh sebagai sesuatu yang kotor, tubuh ini menyenangkan atau menyebalkan. Menyebalkan. Kalau tubuh ini tidak menyenangkan, menyebalkan, akankah tumbuh rasa menyenangi? Tidak. Jika rasa menyenangi tidak tumbuh, akankah muncul mengingini? Tidak. Jika mengingini tidak muncul, akankah nafsu ragawi muncul? Tidak. Tidak. Jika nafsu ragawi tidak muncul, akankah muncul kekecewaan atas tidak tercapainya kesenangan indrawi padanya atau terlepasnya kesenangan indrawi yang telah dia dapatkan? Terlepas. Belum paham pertanyaannya. Ya, jika tidak ada nafsu ragawi, akankah muncul kekecewaan atas sesuatu yang ditimbulkan dari kesenangan indrawi itu? Atau itu dengan tidak mencapai kesenangan indrawi itu, akankah muncul kekecewaan atas tidak mendapatkan kesenangan indrawi itu, atau menjadi terlepas dari kesenangan indrawi yang telah didapat sebelumnya? Tidak mendapat kekecewaan. Kekecewaan adalah nama lain kebencian. Tadi itu mengingini adalah nama lain dari nafsu ragawi, raga atau loba. Kebencian adalah dosa. Mengerti sebagai yang kotor, ya ini tubuh, itu adalah namanya keberadaan pengetahuan. Meskipun pengetahuan ini sifatnya pengetahuan yang duniawi, bersih kotor itu. Bersih kotor itu benar ada. Tetapi keberadaan bersih kotor itu adalah kebenaran yang duniawi. Nah, mengapa dikatakan duniawi? Oleh karena sifatnya relatif bersih kotor itu. Dan kebenaran ini yang dikatakan wija pengetahuan.
lawan kata dari awija. Hanya saja wijanya ini, pengetahuannya ini atau awija atau apa namanya bukan awija, nah, ini sifatnya masih duniawi, yaitu masih bergantung pada situasi dan kondisi. Sesuatu yang bersih dalam anggapan orang tertentu bisa dianggap sebagai sesuatu yang kotor oleh orang yang lain. Di tempat tertentu sesuatu itu bersih, di tempat yang lain menjadi sesuatu yang kotor. Makanan yang disiapkan di meja makan ini adalah makanan yang bersih sejauh orang itu belum memakannya. Setelah memakan, kenyang, masih tampak di meja, makanan itu menjadi sesuatu yang tampak kotor semuanya. Tidak enak dipandang, masuk dapur, masuk ke lemari, kotor. Meskipun sewaktu sebelum makan, oh mana ada yang kotor, nggak ada. Semuanya layak semua. Nah, yang sering saya pakai contoh itu adalah makanan tentu makanan yang bersih ya. Yang akan dimakan itu sudah yakin itu adalah makanan bersih. Kalau itu makanan kotor, dianggap kotor tentu akan dia tolak. Yakin itu adalah makanan bersih. Sewaktu makan, kuahnya, sayurnya jatuh ke pakaian yang dipakai. Pakaian yang awalnya dirasa tampak bersih itu akan menjadi tetap bersih atau menjadi tampak kotor. Makanan kan bersih. Pakaian juga tidak kotor. Kenapa pakaian menjadi kotor oleh makanan yang katanya tadi adalah bersih? Ini namanya kebenaran yang sifatnya itu apa? Relatif, tergantung dari apa? Sudut pandang bagaimana orang secara persepakatan nyatakan itu bersih atau kotor. Pakaian yang sudah kotor ini oleh makanan, oleh kuah yang sesungguhnya adalah yang bersih, kemudian disuruh dicuci, suruh orang cuci. Begitu sudah kering, nah ada apa namanya warna-warna kekuningan di pakaian itu. Kok aneh? Tanya, pakaian sudah dicuci kok masih ada warna kuning-kuningnya. Warna kuning-kuning itu apa? Oh itu deterjen Bu, itu deterjen Pak. Gimana cuci? Cuci kan yang mestinya yang baik. Ya. Masa cuci pakaian masih apa namanya tidak bersih begitu? Cuci lagi, dihilangkan itu nodanya. Deterjen itu fungsinya untuk apa? Pembersih. Mestinya kalau pakaian itu menjadi bersih itu karena deterjen, karena pembersih. Deterjen itu identik dengan pembersih. Pakaian ada deterjennya, ada pembersihnya. Apa salahnya? Kok dikatakan pakaian kotor? Kotor oleh pembersih. Senting enggak? Lucu enggak manusia? Jadi sekadar sebagai contoh saja menjelaskan apakah kebenaran duniawi itu
hanya untuk itu. Dan bagaimanapun, kalaupun ini kesepakatan, dan artinya kebenaran palsu, bersih kotor itu tidak ada. Secara alamiah, tidak ada sesuatu yang bersih, tidak ada sesuatu yang kotor. Tinja sekalipun, ya, kalau sudah disorot dalam skala mikroskopik, atom, elektron dan sebagainya, hilang konsep tentang kotornya itu. Tidak ada. Yang menjijikan tidak ada. Sama dengan zat-zat subatomik yang ada pada sesuatu yang tampak menyenangkan sekalipun. Tidak ada pembedaan. Nah, di sini objek yang sama, yaitu nafas, selain dari dimengerti sebagai, ya, dari sisi tidak bersihnya. Nah, sisi tidak bersihnya ini, nafas masuk keluar yang merupakan kegiatan tubuh, ini sesuatu yang tidak boleh tidak, harus ada, bukan sebatas nafas, konsentrasi masuk keluar. Atau kalau tidak begitu, ya, sisi kecacatannya atau sisi nodanya. Nafas, ya, pengen menarik nafas panjang, bisa sepanjang apa? Pengen menghembuskan nafas bisa sepanjang apa? Sifatnya adalah terpotong-potong. Kesenangan yang ada pada bernafas juga sepatah-sepatah, sepotong-sepotong. Saat mulai menghirup, muncul kesenangan. Begitu sudah pada titik jenuh, nafas mau berhenti, menghirup, maksudnya dihirup, kesenangan pada penghirupan nafas sudah tidak ada lagi, sudah hilang, sudah jenuh. Demikian pula ketika akan menghembuskan nafas, saat di awal-awal menghembuskan, muncul kesenangan. Begitu pada titik jenuh menghembuskan nafas, sudah tidak ada kesenangan lagi dalam menghembuskan nafas. Betul tidak? Atau dari sisi tidak kekalnya. Nah, ini sudah masuk ke anicca dukkha anatta. Anicca dukkha anatta adalah alat, seperti halnya asubha. Beda dari objek. Objek itu, ya, makhluk, ya, tubuh, warna, nah, atau materi yang lain, atau non materi sekalipun. Tetapi semua objek itu perlu ada nilai luhurnya. Nilai luhur itu berupa apa? Yaitu yang tidak indah itu tadi, anggapan tidak indah adalah nilai luhur oleh karena bagian dari kebenaran, bagian dari kebijaksanaan pengetahuan. Sebagai sesuatu yang ada noda, ada cacatnya. Sebagai yang anicca dan sebagai yang anatta. Tidak kekal dan tidak ada diri. Atau nilai-nilai luhur yang lain, misalnya marana, kematian, objeknya makhluk. Meta, cinta kasih, objeknya juga makhluk. Nah, misalnya objek kasina, warna. Ya. Ini juga di alatnya adalah berupa kebijaksanaan. Warna itu setelah ditilik dengan seksama, misalnya warna merah atau warna kuning atau warna nila atau warna putih, sebatas warna saja.
tidak terasosiasikan oleh sesuatu yang menunjukkan warna tersebut. Jadi khusus warnanya saja. Soalnya kalau sudah terasosiasi oleh benda yang dilekati oleh warna itu, ini akan bias. Sebatas warna saja, warna ini sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang menjengkelkan. Menyenangkan tidak, menjengkelkan pun bukan. Sebatas sebagai warna. Dan ini harus dimengerti terus-menerus proses mengerti warna sebagai sesuatu yang menyenangkan tidak, menjengkelkan pun bukan. Itu sampai mewarnai hati, mewarnai konsep berpikir, sampai menyatu dengan hati. Yang namanya warna ya sebatas warna. Menyenangkan tidak, menjengkelkan bukan. Sehingga suatu ketika jika menjumpai sesuatu yang ada warna, entah apapun warnanya, dari warna itu akankah sampai muncul menyenangi karena warnanya, membenci, jengkel karena warnanya? Nah, barang apa di dunia ini yang tidak berwarna? Ya. Yang membuat orang menjadi jengkel, menjadi senang itu warnanya. Bentuknya, dan bentuk itu bukan barang. Bentuk itu adalah ruang yang dipakai oleh suatu benda. Itu bentuk. Bukan barangnya. Nah, mungkin akan belum begitu terlalu jelas ya. Soalnya kalau mau dijelaskan satu persatu, entah apa itu warna, bentuk, bau, rasa, apa dan sebagainya, termasuk suara, itu akan ya panjang lebar berhari-hari yang menjelaskan tentang bermeditasi. Singkatnya adalah ya kembali pada itu tadi, apapun objeknya itu digunakan nilai luhur, harus demi menghancurkan pengotor batin untuk mendapatkan akhir penderitaan, karena pengotor batin itu adalah biang penderitaan. Nah, anicca, dukkha, anatta itu adalah kebenaran, sama seperti asubha dan adinawa, ketidakindahan dan kecacatan. Hanya kalau asubha adinawa itu adalah sifatnya masih kebenaran duniawi. Sebagaimana tadi telah dijelaskan kebenaran duniawi, bersih kotor itu bagaimana. Dan anicca dukkha anatta adalah kebenaran yang sifatnya ya di atas duniawi, dikatakan kebenaran universal. Oleh karena tidak bergantung pada tempat, tidak bergantung pada waktu, tidak bergantung pada kelompok tertentu, tidak bergantung pada situasi kondisi, yang namanya bentukan semuanya mengalami perubahan, mengalami muncul dan padam. Semua keberadaan baik yang berupa bentukan punya ciri tidak ada diri, yaitu sebagai yang kosong, semu, tidak berpemilik dan di luar kuasa. Ini karena sifatnya universal, ya, dan karena mengerti sebagai yang anicca, tidak kekal pada tubuh ini. Sebetapapun tubuh itu tampak menyenangkan, jika ternyata disadari sebagai sesuatu yang tidak kekal, yaitu terus mengalir sebagai arus menuju pada decay, menuju pada kelapukan, menuju pada kerapuhan, menuju pada kehancuran. Kira-kira
pantas tidak untuk dilekati, untuk dicengkeram, untuk digemari, untuk digandrungi sesuatu yang tidak kekal tersebut, yang mana ya jika sesuatu itu mengalami perubahan ke arah yang ya tidak menyenangkan, dan hal yang tidak menyenangkan itu mendatangkan kekecewaan. Menyenangi sesuatu yang tidak kekal itu adalah bom waktu untuk menjadi kecewa, cepat atau lambat, tergantung persepsinya yang bersangkutan. Ya, ada orang yang persepsinya cepat sekali tanggap. Hanya bergaul sekian tahun gitu, aduh kamu sudah tidak cakep lagi. Aduh kamu sudah tidak tampan, sudah tidak cantik lagi. Baru 5 atau 6 tahun. Tapi ada juga orang yang ya sudah 50 tahun hidup bersama, usianya sudah 70, 80 ya. Oh, itu. Oh, kamu ya apa namanya? Masih punya persepsi, oh kamu cantik sekali, kamu tampan sekali ya. Ya. Tiap orang tidak sama. 80 tahun ya masih ya dianggap sebagai ya apa paras yang tampan, paras yang cantik oleh beberapa orang. Tapi beberapa yang lain ya masih relatif muda, tapi sudah dianggap sebagai yang ya tidak cantik, tidak tampan lagi. Nah, itu apa namanya, ya ala kadarnya lah ya penjelasan tentang meditasi di situasi seperti ini. Ya.